Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dengan NIM S1 S1 200018. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi kalkulus, yaitu Riemann sums and definite integral. Riemann sums merupakan salah satu jenis aproksimasi atau hampiran integral menggunakan metode penjumlahan terbatas. Penemu Riemann sum yaitu Bernhard Riemann, yang dimana hidup sejak tahun 1826 sampai dengan 1866. Nah, di sini kita memiliki contoh diagram Cartesius yang memiliki kurva tak beraturan. Nah, Riemann mempunyai cara untuk menghitung area yang tak beraturan ini. Dia memiliki 4 tahap, di mana tahap pertama yaitu dia membagi beberapa bagian-bagian dari A hingga B, yaitu A hingga B menjadi T1, T2, T3, di mana A dapat ditulis A sama dengan T0 lebih kecil dari T1, lebih kecil dari T2, lebih kecil dari Tn kurang 1, hingga lebih kecil Tn dari Tn sama dengan B. Nah, setelah membagi beberapa bagian, dari bagian tersebut muncullah dihasilkan beberapa persegi panjang dari tiap-tiap bagian yang telah dibagi sebelumnya. Pada tahap 2 ini, kita membagi bagian tersebut menjadi beberapa persegi panjang seperti yang terlihat. Nah, sebagai contoh kita mengambil salah satu persegi panjang dari diagram sebelumnya. Kita mengambil salah satu contoh di mana fxi merupakan tinggi dari persegi panjang tersebut, dan txi kurang 1 hingga txi. Nah, pada persegi panjang tersebut kita menentukan luasnya menggunakan rumus mencari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Di sini kita sudah menemukan di mana panjangnya atau tingginya itu fxi dan lebarnya merupakan delta xi, yaitu ini dapat dituliskan juga sebagai seperti ti kurang 1. Nah, dari rumus ini kita dari luas persegi panjang ini kita akan menjumlahkan juga dengan luas persegi panjang yang lainnya, sehingga mendapatkan A menghampiri fxi kali delta x1 ditambah fx2 kali delta x2 tambah fxn kali delta xn, hingga yang tidak kita tahu berapa n sampai yang diinginkan. Nah, dari rumus ini, kita bisa menuliskan juga seperti ini, yaitu A menghampiri sigma f xi dikali delta x, di mana i dimulai dari 1 hingga n. Ini disebut dengan Riemann sum. Nah, akan tetapi kita dari ini masih belum bisa kita mengetahui luas seluruhnya, karena
masih ada beberapa bagian yang tidak menutupi persegi panjang. Karena masih ada beberapa bagian yang tidak tertutupi oleh persegi panjang yang tidak ditahu hasilnya, jadi ini masih belum pasti ya, masih dibilang menghampiri, sehingga kita akan membaginya lebih kecil, membagi bagian tersebut lebih kecil hingga tak hingga, dan dituliskan sebagai ini, sebagai A sama dengan lim N menuju tak hingga sigma N sigma fxi dikali delta xi, di mana I dimulai dari 1 hingga N. Nah, dari rumus ini dapat juga dituliskan sebagai A integral fx kali dx, di mana dimulai dari A dan sampai batas B. Dan ini merupakan definite yang kita sebut dengan definite integral. Nah, dari kedua rumus tersebut, yaitu dari Riemann sum ini masih belum tentu luasnya luasnya masih menghampiri tapi belum memenuhi di bawah, karena dia masih tidak memenuhi. Tetapi Riemann integral ini yaitu dapat ditulis juga sebagai integral fx kali dx dimulai dari A hingga ke B, ini sudah menutupi semua luasnya sehingga nilainya sudah pasti. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu satu diagram kartesius yang memiliki kurva, di mana kurvanya yaitu y sama dengan akar 1 kurang x kuadrat. Untuk menghitung luas yang berada di bawah kurva ini, kita bisa menggunakan rumus lingkaran. Karena ini hanya seperempatnya, jadi kita bagi dengan 4, yaitu pi kali r pangkat 2 dibagi dengan 4, dimana r nya yaitu 1. Maka dapat juga kita tulis menjadi pi bagi 4 yang mendapatkan hasil 0,78398. Nah, dan bagaimana jika kita menggunakan cara Riemann? Jika kita menggunakan cara Riemann, maka kita akan membagi menjadi 10 bagian sehingga kita mendapatkan beberapa persegi panjang untuk dihitung luasnya. Di sini kita telah mendapatkan 10 persegi panjang. Maka seperti cara sebelumnya, kita akan menjumlahkan setiap luas dari persegi panjang ini, sehingga kita tulis 0,1 kali akar 1 kurang 0,1 pangkat 2 ditambah akar 1 kurang 0,2 pangkat 2 hingga ditambahkan akar 1 kurang 1 pangkat 2 dan mendapatkan hasilnya yaitu menghampiri 0,72613. Nah, sebelumnya ini kita menghitungnya itu di bawah garis kurva, dan selanjutnya kita akan menghitung yang di atas garis kurva. Seperti sebelumnya, kita akan menjumlahkan setiap luas dari persegi panjang ini. Maka kita tuliskan seperti ini, 0,1 dikali akar 1 kurang 0,0 pangkat 2 ditambah 1 kurang 0,1 pangkat 2 hingga ditambahkan
akar 1 kurang 0,9 pangkat 2 dan mendapatkan hasil menghampiri 0,82613. Nah, kita akan menjumlahkan nilai lower atau yang di bawah garis kurva dengan 0,1 sehingga mendapatkan hasil 0,82613. Nah, kita sudah mendapatkan nilai atas yaitu 0,82613 dan nilai bawah yaitu 0 dan luas daerah di bawah garis kurva yaitu 0,72613. Maka kita akan menghitung nilai rata-rata dari kedua luas tersebut. Luas atas dijumlahkan dengan luas bawah dan dibagi dengan 2. Maka dapat ditulis 0,72613 ditambah 0,82613 dibagi 2 sehingga hasilnya menghampiri 0,776. Nah, di sini hasilnya ini sudah menghampiri dengan nilai sebelumnya yang kita hitung menggunakan ruas seperempat lingkaran yaitu 0,758. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.